warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah semangat hari ini? Sudah. Oke. Sekarang kita main dulu ice breaking, namanya tepuk konsentrasi. Ada yang sudah tahu? Sudah. Kalau Bu Guru bilang warna merah, tepuknya berapa kali? 1 kali. Pinter. Kalau warna hijau? 3. 2. Kalau warna kuning, tepuknya berapa kali? 3. Ayo kita mulai. Tepuk konsentrasi. Merah, kuning, hijau, merah. Sudah semangat? Sudah. Ibu Guru absen dulu ya. Hikmal, Faki, Alan, masuk. Rara, Lian, iya, masuk semua. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian melalui kegiatan dengan metode demonstrasi, kalian diharapkan, Mas Faki, kalian diharapkan mematuhi nilai-nilai ketentuan jual beli, menunjukkan perilaku jujur dan tanggung jawab ketika jual beli, serta diharapkan kalian dapat mengemukakan pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun, syarat, dan macam-macam jual beli. Apa manfaatnya, Bu, kita mempelajari tentang jual beli? Manfaatnya kalian dapat mengetahui jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Binatang halal dan haram. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Jual beli. Pinter. Jual beli. Apa saja yang akan kita pelajari tentang jual beli hari ini? Pengertian. Terus hukum, rukun, syarat. Lalu macam-macam jual beli. Apa yang kalian ketahui tentang jual beli? Apa? Loh, ayo dijawab sebisanya. Yang kalian ketahui tentang jual beli itu apa? Menukar benda. Biasanya kalian melakukan jual beli kalau di rumah itu contohnya apa? Beli es. Nanti pilek loh Mas Faki loh. Ayo. Yang pertama, pengertian jual beli. Di sini ada gambar apa? HP sama uang. Berarti ini menunjukkan contoh gambar apa? Transaksi jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa itu apa? Saling menukar. Kalau jual beli menurut Vicky apa? Menukar suatu barang dengan barang lainnya.
di zaman sekarang cara jual beli itu sudah mengalami perkembangan. Kalau dulu itu barang ditukar sama barang. Kalau zaman sekarang barang ditukar dengan apa? Uang. Pinter. Lalu ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana jawabnya kalau ada nama Rasulullah? Shallu alaihi. Ayo diulangi lagi ya. Ketika itu ada sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Dan Rasulullah pun menjawab, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Apa saja pekerjaan yang paling baik? 1. Pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. 2. Jual beli yang dilakukan dengan baik. Ayo Mas Faki, tak boleh bergurau. Selanjutnya, di sini ada gambar apa? Hukum jual beli ini ada apa? Potongan ayat Ini dasar hukum tentang jual beli yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi potongan ayat Al-Quran ini menerangkan Allah menghalalkan apa? Jual beli dan mengharamkan riba. Yang keras ya Mas Faki. Jual beli itu hendaknya dilakukan oleh pedagang yang paham dengan ilmu fikih. Jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli. Hukum jual beli ada 4. Yang pertama itu mubah itu apa? Boleh. Hukum mubah atau boleh itu adalah hukum asal jual beli. Namun hukum jual beli bisa dihukumi wajib apabila menjual merupakan suatu kewajiban. Contohnya, kalian mempunyai hutang dan kalian memiliki harta satu-satunya adalah mobil. Jadi kalian itu diwajibkan untuk menjual mobil agar bisa membayar hutang. Pinter. Lalu hukum jual beli bisa dihukumi sunnah apabila menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukum jual beli bisa dihukumi haram ketika jual beli untuk maksiat. Contohnya jual beli yang dihukumi haram itu apa? Menjual obat-obatan atau narkoba, sama menjual minuman Selanjutnya, rukun jual beli. Di sini ada gambar apa? Sayuran. Terus. Di sini ada sayuran dan buah-buahan. Itu dinamakan barang yang dijual belikan. Terus di sini ada penjual dan ada pembeli. Kalau mau membeli itu bayarnya pakai apa? Uang. Pinter. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Rukun jual beli ada berapa? Ada berapa? 4. Rukun jual beli yang pertama. Penjual dan pembeli. Yang kedua. Benda yang dijual. Yang ketiga. Alat pembelian uang.
pembeli. 4. Ijab. Ijab itu apa? Perkataan penjual. Contohnya, Mas Fakih menjual buku dan mengatakan, saya menjual buku ini seharga 10.000. Itu namanya ijab. Kalau qabul, perkataan pembeli. Mas Iqbal yang membeli bukunya Mas Fakih. Mas Iqbal berkata, saya membeli buku ini seharga 10.000. Itu namanya qabul. Namun menurut kebiasaan adat di Indonesia yang telah dilakukan, ijab qabul tidak harus diucapkan. Maksudnya gimana, Bu? Contohnya, saat kalian belanja di supermarket, kalian masuk ke dalam supermarket, kalian mencari barang yang ingin kalian beli, lalu di bawah atau di rak barang tersebut ada harganya, ada kan kalau di supermarket. Nah, itu secara tidak langsung dinamakan dengan ijab. Pinter Mas Fakih mendengarkan berarti. Kalau qabulnya, setelah kalian mendapat barang yang ingin kalian beli, kalian menuju ke kasir dan membayar barang tersebut, itu dinamakan apa? Qabul. Pinter. Selanjutnya, syarat sah jual beli. Di sini ada gambar apa? Sayuran. Sayuran. Terus terus pembeli. Dengan alat tukar yang sah yaitu apa? Uang. Pinter. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu untuk apa? Supaya tidak timbul perselisihan antara penjual dan pembeli. Contohnya apa? Curang dalam timbangan. Syarat sah jual beli itu apa saja? Yang pertama, Penjual dan pembeli harus sehat, baik dan dewasa. nomor 2. Jual beli dilakukan Ayo yang keras. dengan sendiri. Yang ketiga, Barang yang dijual yang keras Mas Lian. tidak memiliki manfaat. Yang keempat, Barang yang dijual milik penjual milik orang lain yang dipercayakan orang lain. yang nomor 4 ini paham? Barang yang dijual milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepada orang lain. Paham? Paham. Itu contohnya itu misalnya Kiki teman kalian itu kan jualan sosis, tapi sosisnya miliknya siapa? Cak Agus. Jadi Cak Agus mempercayakan barangnya untuk dijualkan oleh Mbak Kiki. Seperti itu. Syarat jual beli yang kelima apa? Barang yang dijual dapat diketahui ukuran, bentuk, dan sifatnya oleh penjual dan pembeli. Jadi barangnya itu harus bisa dilihat bentuk ukurannya. Seperti kalian membeli baju, kalian harus tahu bahannya apa biar tidak kecewa. Syarat sah jual beli yang keenam. Ijab qabul dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijab qabul dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak karena paksaan. Seperti firman Allah surah An-Nisa ayat 209 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batil an takuna tijaratan antarodim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan batil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka. Yang ketujuh, syarat jual beli yang ketujuh. Qabul sesuai dengan ijab. Jadi kalau ijabnya
menjual buku tadi ya. Kan ijabnya 10.000. Jadi Mas Hikmal kabulnya 10.000. Pinter. Selanjutnya macam-macam jual beli. Di sini ada gambar apa? Obat-obatan terlarang sama apa itu? Uang. Jadi ini tuh contohnya jual beli yang dilarang. Karena apa? Menjual narkoba. Jual beli yang diterapkan di zaman sekarang itu ada 4. Yang pertama apa? Jual beli barang. Yang kedua, monicing. Monicing itu apa? Pertukaran mata uang. Yang ketiga, Jual beli konten dibayar tunai. maaf ini bukan konten tapi kontan. Yang ketiga, jual beli kontan. Apa itu? Langsung dibayar tunai. Yang keempat, Jual beli dengan cara mengangsur kredit. Mengangsur itu dinamakan kredit. Yang kelima, Jual beli dengan cara mendapatkan barang masyarakat umum yang mendapat harga tinggi. misalnya Mas Lian punya sepeda mini yang antik. Mas Lian, diperhatikan ya. Lalu Mas Lian itu ingin melelang sepedanya di masyarakat umum untuk mendapat harga yang tertinggi. Nanti kalau sudah mendapat harga yang paling tinggi, Mas Lian baru melepaskan atau menjual sepeda mininya. Tuh ya. Jual beli dalam Islam itu ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan itu gimana sih, Bu? Ayo. Yang pertama, ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan dalam Islam itu apa? Memenuhi rukun dan syarat jual beli. yang kedua, Barang yang dijual halal, suci dan memiliki manfaat. yang ketiga, Jual beli atas dasar sama-sama bersama bukan karena paksa. Saling yang keempat, saling menguntungkan. tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, ciri-ciri jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, Barang yang dijual haram. barang yang dijual haram. Contohnya menjual apa? Minuman keras. Yang kedua, Jual beli untuk mengajarkan harga pasar, harga di bawah standar. paham? Paham. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Jual beli barang curian. jual beli barang hasil curian. Yang keempat, Jual beli dengan cara tertentu. ayo Lian. Yang kelima, Contoh. oh ya, jual beli dengan syarat tertentu. Contohnya, Mas Lian, Mas Lian mau menjual bukunya kalau Mas Lian menemukan uang di jalan. Berarti kan itu ada syarat tertentu ya. Kalau Mas Lian gak menemukan uang, Mas Lian gak mau jual bukunya. Ayo, selanjutnya jual beli yang mengandung unsur tipuan. Seperti itu biasanya terjadi banyaknya itu transaksi jual beli online. Karena kenapa kok banyak unsur tipuan? Kita tidak bisa melihat barangnya sebelum datang ke rumah. Selanjutnya jual beli barang yang belum jelas. Contohnya Ikan dalam kolam, mangga yang masih berbunga, halaman baju. paham tak? Paham. Beneran. Saya tolong dijelaskan sekarang Mas Fakih. Maksudnya jual beli barang belum jelas itu gimana? Tidak tahu. Katanya sudah paham. Jadi maksudnya jual beli barang yang belum jelas itu contohnya kan di sini ada ikan dalam kolam. Kalau kalian membeli ikan di dalam kolam, apakah kalian bisa melihat ikannya? Bisa. Masa? Tak. Bisa tak boten? Bisa. Boten. Bisa. Bisa. Jadi kalian tidak tahu ikannya itu seberapa besar. Dan yang kedua misalnya mangga yang masih berbunga. Misalnya ya Bu Guru itu mau membeli satu buah
pohon. Itu namanya jual beli. Barang yang belum jelas. Kan itu bunganya bisa aja sekarang itu banyak. Namun nanti bisa saja bunga itu gugur satu persatu, jadi yang bisa berbuah menjadi besar itu hanya sedikit. Seperti itu. Sudah paham? Nah, sekarang Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Kelompok 1 Mas Rian ya yang mewakili, kelompok 2 Mas Fakih, kelompok 3 Mas Hikmal. Ini Mas Fakih, ini Mas Rian, ini Mas Hikmal. Soalnya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang jual beli? Jawabannya apa? Menukar suatu barang dengan barang lainnya yang sebanding. Iya, sudah benar. Tepuk tangan buat Mas Rian, kelompok 1. Ayo, duduk kembali. Terima kasih. Sekarang Mas Fakih, kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Dibaca dulu soalnya. Apa hukum jual beli? Yang keras Mas Fakih. Muka boleh. 2. Wajib untuk membayar hutang. 3. Sunnah. 4. Haram. Haram. Contohnya menjual barang yang haram. Jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2, Mas Fakih. Sekarang ayo Mas Iqbal, perwakilan kelompok 3. Baca dulu soalnya. Yang keras. Jual beli yang kamu ketahui, penjual dan pembeli, benda yang dijual, alat tukar yang sah, ijab perkataan penjual, Dibaca dulu. Kabul perkataan pembeli. Oke, jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan untuk Mas Iqbal, perwakilan kelompok 3. Oke, kembali. Dikumpulkan. Jadi kesimpulan materi hari ini, kita telah mempelajari tentang apa? Jual beli. Pengertian jual beli itu tadi apa? Dengan benda yang sebanding. Pinter. Hukum jual beli, asal hukum jual beli itu apa? Mubah. Mubah itu apa, Bu? Boleh. Rukun jual beli tadi ada berapa? 4. Syarat-syarat jual beli ada berapa? Bukan 4. Itu macam-macam jual beli. Ciri-ciri jual beli yang diperbolehkan apa? Ada berapa tadi? Kalau ciri-ciri jual beli yang dilarang? 6. Sudah paham semua? Beneran? Kalau gitu, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, tugasnya di rumah dikerjakan LKS-nya halaman 42. Dan materi yang akan kita pelajari minggu depan tentang gosok. Tentang gosok. Sekian materi pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita berdoa dulu. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, kita berdoa membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim.
pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.